dari salah satu peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan banyak hal dalam peristiwa itu. Salah satunya adalah kisah yang kita akan kisahkan tentang kisah seorang wanita yang sangat salihah, beriman dengan seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, bahkan nabi yang sangat masyhur dari nabi-nabi Bani Israel, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan wanita ini dipercayakan oleh Fir'aun untuk merawat putri-putrinya, mulai dari menyediakan makanan, membersihkan tempat tidur, bahkan sampai menyisiri rambut-rambut putri-putri daripada Fir'aun ini. Siapakah dia? Dialah Masyitatu ibnatu Fir'aun. Kisah Masyitah, bagaimana kisah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian berusaha untuk mendakwai Fir'aun agar masuk ke agamanya. Tapi karena Fir'aun ini mengaku Tuhan, bahkan diabadikan dalam Al-Quran perkataannya, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ailahun ma'allahi ghairi, ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selainku? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berbagai macam upaya, dari ajakan dakwah tauhid sampai menampakkan mukjizat dari Allah, tapi Fir'aun tidak kunjung beriman sampai wafat. Tetapi orang-orang di sekitar Fir'aun banyak yang beriman, tetapi menyembunyikan keimanannya. Salah satunya dari wanita yang beriman kepada syariatnya Musa adalah istrinya Fir'aun sendiri, Asiyah bintu Muzahim, yang sudah saya ceritakan. Kemudian yang kedua, Masyitah ibnatu Fir'aun. Lah Masyitah ini Allah karuniakan memiliki 5 anak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan 4 anak. Ada yang mengatakan 5 anak-anaknya Masyitah, ada yang mengatakan 4 anak-anaknya Masyitah itu, dan salah satunya masih bayi dan masih disusui. Dan Masyitah ini diberikan oleh Fir'aun ini tempat yang layak di istananya, karena sudah merawat putri-putrinya, otomatis dia diberikan tempat yang layak di istana itu, dan juga anak-anaknya. Sampai pada waktunya Masyitah kemudian beriman kepada syariat Musa dan menyembunyikan keimanannya. Jadi suatu ketika Masyitah ini sedang menyisiri salah satu daripada putri Fir'aun ini. Allah takdirkan ketika disisir rambutnya, sisir ini jatuh. Kemudian ketika hendak mengambilnya, tiba-tiba Masyitah mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu putrinya Fir'aun ini kaget. Kenapa Masyitah kemudian mengucapkan kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah? Siapa Allah di sini? Makanya kemudian dia bertanya, Allah ataqsidina abi, apakah Allah yang kau ucapkan wahai Masyitah, yang kau maksud adalah ayahku? Maka Masyitah mengatakan, bukan, kalla, bukan. Innahu rabbi wa rabbuki wa rabbu abauki wa rabbu jami'in nas. Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu, dan Tuhan seluruh manusia. Marahlah putri Fir'aun ini. Akhirnya kemudian falatamatha wa darabatha. Saking marahnya putri Fir'aun ini, ditamparnya Masyitah itu. Bukan hanya ditampar, dipukul lagi sampai jatuh.
Kemudian dia mengancam, akhbartu abi, saya akan habarkan ini kepada bapakku. Akhirnya kemudian putri Fir'aun ini datang kepada Fir'aun menghabarkan bahwa Masyitah mengatakan bahwa di sana ada Allah, Tuhanku, Tuhan dia dan Tuhan. Tentu Fir'aun ini heran, selama ini dia mengaku Tuhan, tidak ada satupun orang yang berani mengatakan di sana ada Tuhan selain Fir'aun, apalagi di lingkungan keluarganya. Makanya kemudian Fir'aun pun memanggil Masyitah ibnatu Fir'aun ini untuk dihadapkan. Kemudian Fir'aun pun mengatakan kepada Masyitah ini dan mengatakan, ya Masyitah, apakah di sana ada Tuhan selainku? Maka Masyitah mengatakan, ya, dia adalah Allah, Tuhanku dan Tuhan. Wa ghadiba Fir'aun, Fir'aun pun marah. Kemudian dia mengatakan kepada prajuritnya, tangkap wanita ini, masukkan ke dalam penjara, siksa dia sampai dia murtad dari agamanya dan kembali menyembah diriku. Tangkaplah Masyitah, dimasukkan ke dalam penjara, disiksa habis-habisan. Tetapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, iman itu kalau sudah bercampur dengan hati, kemudian sudah merasakan kelezatannya, maka susah iman itu untuk dicabut dalam hati, sehingga siksaan apapun akan dirasakannya lezat bagi dirinya. Lihat Bilal bin Rabah, ketika dia digiring ke padang pasir, kemudian diikat di batu besar, kemudian dipanaskan di terik matahari, dicambuk sampai yang menyambuknya yang kecapean, tapi Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Rasa nikmat dengan siksaan itu. Kenapa? Karena iman sudah bercampur dengan hatinya. Itulah yang dirasakan Masyitah ibnatu Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun melihat tidak ada perubahan, makin kuat keimanan Masyitah, maka Fir'aun pun kemudian membuat keputusan supaya dilihat manusia, siapapun yang lancang kepada dirinya, maka dia akan merasakan hukuman itu. Akhirnya kemudian disediakan sebuah kuali besar, kemudian dituangkan zait, minyak goreng yang sangat penuh memenuhi kuali. Kemudian Fir'aun pun menakut-nakuti Masyitah, wahai Masyitah, kalau engkau tidak kembali kepada agamamu menyembah diriku, maka sudah tahu bagaimana siksaanku kepadamu. Tapi Masyitah tidak mau juga bergeming dari keimanannya, tetap dia mengakui adanya Tuhan selain Fir'aun. Tuhannya Musa, Tuhannya dirinya, Fir'aun, bahkan seluruh manusia bertuhan kepada dia Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Fir'aun pun tahu bahwa Masyitah ini memiliki 5 atau 4 putra. Fir'aun ingin lebih mengazab si Masyitah ini dengan cara bukan hanya dirinya diazab, tetapi putra-putranya, supaya azabnya itu azab di atas azab. Panggillah putra-putra Masyitah, anak-anak kecil ini tidak tahu menang, kenapa mereka sampai digiring, dan apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun kepada dirinya. Tiba-tiba kemudian mereka ditangkap, digiring, kemudian dihadapkan kepada ibunya. Ketika melihat ibunya, mereka ketakutan, mereka hanya bisa memeluk ibunya saja. Kemudian dia bertanya kepada ibundanya, ada apa ini? Tapi ibunya diam saja. Sampai Fir'aun pun sekali lagi mengatakan, ya Masyitah, kalau engkau tidak kembali kepada agama menyembah diriku, maka lihat apa yang terjadi dengan anak-anakmu. Tapi Masyitah tidak bergeming juga keimanannya. Dipanggillah anak yang paling besar, kemudian diangkat oleh prajurit. Kemudian anak ini berusaha meronta-ronta karena tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Tiba-tiba dilempar kepada penggorengan. Bayangkan Anda kalau melihat ada orang goreng ikan gitu ya, sepertilah digoreng sampai matang memutih, kemudian muncul di zait, di minyak itu, dan Masyitah melihatnya. Siapa yang tega seorang ibu melihat anaknya digoreng hidup-hidup? Tidak ada ibu manapun
yang melihat anaknya kemudian digoreng hidup-hidup di hadapan matanya pasti akan menjerit, meminta pertolongan agar anaknya jangan sampai diperlakukan seperti itu. Tetapi Masyidah sudah tahu konsekuensi orang yang beriman kepada Allah. Makanya Allah mengatakan wa nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Dan kami akan uji kalian dengan sesuatu dari perasaan takut, rasa lapar, kekurangan harta, dan hilangnya jiwa. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Masyidah hanya menyabar-nyabarkan dirinya, berusaha untuk istiqamah. Kemudian anak yang kedua dan ketiganya berusaha lari, meminta syafaat kepada Fir'aun agar jangan dimasukkan seperti saudaranya. Tetapi apalah daya, mereka dihadapkan dengan raja yang sangat zalim, raja yang sangat bengis, yang sangat edon, Fir'aun laknatullah alaih. Akhirnya dilempar satu tinggal satu bayi yang sedang menetek kepada Masyidah. Tentu bayi berbeda dengan anak-anak yang lain, seorang ibu akan lebih cinta. Maka Fir'aun mengatakan kepada prajuritnya, ambil bayi itu. Akhirnya kemudian rebutan bayi itu dengan tentara Fir'aun ini. Akhirnya terpisahlah bayi itu yang mulutnya masih penuh dengan air susu ibunya. Mungkin tangannya masih memegang helaian-helaian rambut ibunya. Tiba-tiba dipisahkan begitu saja. Kemudian Fir'aun mengatakan, ya Masyidah, ini anakku yang terakhir. Kalau engkau tidak bertobat menyembah diriku, maka nasibnya sama dengan saudara-saudaranya. Ketika itu Masyidah mulai melembut. Hampir-hampir dia mengucapkan kalimat kufur, karena tidak tega bayinya harus menerima keimanan, risiko keimanan dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala buat keajaiban, muncul mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara, menenangkan hati Masyidah sehingga istiqamah dalam keimanannya, sehingga dia mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku, sabar, enggak masalah, engkau di atas kebenaran. Maka ketika kemudian anaknya tiba-tiba yang masih bayi, antakahullah, Allah buat dia bicara, kemudian menyabarkan ibunya, tumbuh lagi keimanan, kuat lagi istiqamahnya, sehingga ketika melihat bayinya terlempar ke dalam gorengan itu kemudian mengapung mati di hadapannya, dia pun tetap mempertahankan keimanan. Sampai akhirnya Masyidah mengatakan kepada Fir'aun, biarlah kau lemparkan aku ke dalam penggorengan ini, tapi aku punya wasiat. Tolong dengarkan wasiatku, wahai Fir'aun. Maka kemudian kata Fir'aun, baik, apa wasiatmu wahai Masyidah? Sampaikan saja. Maka Masyidah ibnatu Fir'aun mengatakan di hadapan Fir'aun ini, ya Fir'aun, uhibbu an tajma idhami wa idhama awladi fi thawbin wahidin fatudfinuna. Wahai Fir'aun, kalau kau masukkan aku dalam penggorengan ini bersama anak-anakku yang sudah mendahuluiku, tolong tulang-tulangnya ambil satu persatu. Tulang anakku yang paling besar, yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 4, yang nomor 5, yang bayi, dan tulang-tulangku jadikan satu, letakkan di sebuah kain, kubur dalam satu lubang kuburan, jangan kau pisahkan. Masyidah tahu bahwa sebagaimana mereka sudah dikumpulkan di dunia, maka Allah akan kumpulkan di surga. Akhirnya Fir'aun mengatakan, iya, engkau akan mendapatkan hakmu. Maka akhirnya Masyidah pun dengan pasrahnya kemudian diangkat oleh prajurit, dicemplungkan ke dalam penggorengan itu. Akhirnya mati syahid bersama 5 atau 4 anak-anaknya. Dan itu tersebar beritanya sampai didengar oleh Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim ini berusaha untuk menutupi keimanannya, karena dia tahu siapa suaminya dan siapa watak suaminya seperti apa. Asiyah tahu.
Tetapi ketika dia melihat saudarinya seiman yang sama-sama beriman kepada syariat Musa diperlakukan oleh Fir'aun, maka dia mengatakan kepada Fir'aun suaminya, al-wailu lak ma ajra'aka ala Allah. Celaka engkau wahai Fir'aun, berani-beraninya kau ini lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Fir'aun pun kaget, rupanya istrinya pun beriman. Akhirnya kemudian istrinya dipaksa untuk murtad lagi, sampai akhirnya istrinya pun nasibnya sama dengan Masyidah. Tetapi istrinya diperlihatkan permintaannya kepada Allah untuk dibangunkan satu istana di surga. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, tidak masalah, aku harus mati seperti ini, tetapi bangunkan untukku satu istana di surga. Kisah ini dicantumkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma kanat lailatul lati usriya bi fiha." Ketika, kata Rasul, di malam aku diisrakan dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, diizinkan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajadtu raihatan tayyibatan. Tiba-tiba di surga aku mencium bau yang sangat semerbak harumnya, wangi sekali. Sampai-sampai Rasul mengatakan, faqultu ma hadhihi raihatu tayyibatu ya Jibril. Jibril, ini harum bau siapa? Aku tidak pernah mencium bau seharum ini. Maka Jibril mengatakan, hadhihi raihatu Masyitata ibnatu Fir'aun. Ini adalah bau wanginya Masyitah yang merawat putri-putri Fir'aun. Fakultu, maka aku katakan, kata Rasul, wa masya'nuha, kenapa dia diberikan kenikmatan yang luar biasa sampai harumnya semerbak wangi seperti ini? Apa yang diamalkan Masyitah wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, bainama hiya, ketika dia tamsyatu binta Fir'auni, menyisir salah satu putri daripada Fir'aun, id sakata al-mishtah, tiba-tiba sisirnya jatuh, min yadiha, dari tangannya. Faqalat, dia pun mengatakan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Faqalat bintu Fir'auni, berkatalah bintu Fir'aun ini, abi, apakah yang kau maksud Allah itu abi, bapakku? Faqalat, dia mengatakan, la, bukan, walakin rabbi wa rabbuka wa rabbu abik Allah rabbu jami'in nasil alamin. Bukan Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu, bahkan Tuhan seluruh manusia di alam semesta ini. Qalat, maka berkatalah putri Fir'aun, wa inna laki rabban ghaira abi. Masyitah, apakah engkau memiliki Tuhan selain bapakku? Maka Masyitah mengatakan, na'am, ya. Kata anaknya, qalat, kalau begitu saya akan beritahu bapakku. Kata Masyitah, silahkan. Lihat keberanian Masyitah. Kemudian fa'amarahu bi baqaratin min nuhas, tiba-tiba Fir'aun kemudian menyediakan satu kuali besar dari kuningan. Berkata Ibnu al-Athir rahimahullahu ta'ala, kuningan itu untuk membakar Masyitah dan anak-anaknya. Qalat, maka Masyitah pun meminta wasiat kepada Fir'aun, uhibbu an tajma'a idhami wa idhama waladi fi thawbin wahidin. Aku suka kalau engkau kumpulkan tulang-tulangku, tulang anak-anakku dalam satu pakaian dan kau kuburkan satu rubah. Maka Fir'aun mengatakan, wa dzalika laki alaina, ya, itu akan saya lakukan sesuai dengan permintaan. Maka akhirnya kemudian Masyitah dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam kewali. Tiba-tiba anak bayinya mengatakan, fa inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Wahai ibuku, siksaan dunia itu lebih ringan dibandingkan siksaan akhirat. Masuk saja ke dalam kuali. Hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikeluarkan rawinya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sanadnya sahih. Dari sini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa dunia ini darul bala,
dunia ini tempat ujian. Siapapun, saya, Anda, atau siapapun pasti diuji. Entah dengan kesehatannya diuji jadi sakit, entah dengan kekayaan diuji jadi fakir, entah dengan usahanya diuji dengan gulung tikar, entah rumah tangganya diuji dengan bercerai, entah dengan kematian. Manusia itu pasti ada ujian setiap harinya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, karena hari-hari itu berputar. Tidak mungkin manusia itu dalam satu keadaan susah terus, tidak mungkin juga senang terus. Pasti ada susah, ada senang, ada bahagia, ada tertawa, ada berkumpul, ada berpisah. Begitulah manusia, itulah kehidupan manusia. Ya. Oleh karena itulah maka Nabi SAW mengatakan, Inna asyaddal bala al-anbiya, sesungguhnya yang paling berat ujian manusia itu para nabi. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian orang-orang yang semisal nabi mengikuti nabi, ataupun orang-orang yang kemudian terus mengikuti nabi. Kata Nabi SAW, fayubtalar rajulu ala hasbi dini, manusia itu akan diuji agamanya, akan diuji kehidupannya sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'u, kalau imannya kuat, seperti Masyito ini kan imannya kuat, seperti Bilal imannya kuat, maka Allah akan berikan ujian lebih. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasbi din, tapi kalau agamanya lemas, agamanya lemah, maka Allah pun tidak menguji di luar batas kadar kemampuan manusia. Tapi yakin bahwa setiap ujian inna ma'al usri yusr, setiap kesulitan itu ada kemudahan. Setiap kesulitan itu pasti akan menyusul kebahagiaan, tidak di dunia, di akhirat. Karena terkadang ada surga itu tidak bisa diraih dengan amalan. Ada surga itu, orang masuk surga itu tidak bisa diraih dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, silaturahim, baca Quran, zikir atau ibadah yang lainnya. Tapi terkadang ada surga itu yang bisa diraih hanya dengan kesabaran. Karena tidak ada amalan yang jauh lebih banyak pahalanya melebihi sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan cukupkan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Tanpa batas, tidak ada nominalnya orang sabar itu. Oleh karena itulah maka jadilah kisah Masyito ini untuk supaya kita lebih istiqomah keimanan kita, lebih bersabar lagi dalam menghadapi dakwah, karena setiap dakwah itu ada tantangan yang sangat berat. Semakin bersabar semakin banyak pahala, semakin tidak bersabar maka akan hilang pahala dari kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana kisahnya dan bagaimana wafatnya? Dialah Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu anha, istri daripada Fir'aun laknatullah alaihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Asiyah bintu Muzahim ini? Asiyah bintu Muzahim, dia adalah Asiyah bintu Muzahim ibn Ubaid ibn Diyan ibnul Walid. Ada yang mengatakan bapaknya adalah seorang hakim dari raja-raja yang pernah menguasai Mesir. Ada juga yang mengatakan bahwa Asiyah bintu Muzahim adalah salah satu wanita dari wanita-wanita Bani Israel. Bahkan Al-Imam As-Suhaili mengatakan bahwa Asiyah bintu Muzahim adalah bibi daripada Musa alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Dahulu Asiyah bintu Muzahim adalah istri daripada Qabus ibnu Mus'ab ibn Muawiyah, salah satu dari Fir'aun Mesir. Tapi setelah Qabus ibn Mus'ab ibn Muawiyah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh saudaranya Al-Walid ibn Mus'ab yang menjadi Fir'aun Mesir, dan dia lebih jahat dibandingkan saudaranya, maka dia pun menikahi Asiyah bintu Muzahim, bekas istri daripada saudaranya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan Asiyah bintu Muzahim tidak memiliki anak, artinya dia wanita akim, wanita yang mandul. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah memiliki anak tetapi semuanya perempuan. Begitulah kisah Israiliyat. Baik, kita mulai kisah ini dari permulaan Asiyah bintu Muzahim mendapatkan tabut. Ada 3 riwayat yang disebutkan yang masyhur dalam kisah-kisah. Riwayat yang pertama, ketika terjadi gelombang yang sangat besar di laut tepian Mesir, kemudian menghanyutkan tabut yang isinya adalah bayi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sampai kemudian tabut itu tersandar di salah satu pohon di tepian dari laut yang mendekati istana Fir'aun. Maka salah satu pembantu daripada Asiyah bintu Muzahim mendapatkan tabut itu, maksudnya kotak yang berisi Musa kecil, dan disangkanya bahwa dalam kotak itu ada harta yang banyak. Maka kemudian dibawalah kotak itu, kemudian diberikan kepada Asiyah bintu Muzahim, zaujatu Fir'aun. Riwayat yang kedua, bahwa salah satu putri Fir'aun itu memiliki penyakit kulit palas dan sudah diobati ke sana kemari tetapi tidak kunjung sembuh. Kemudian salah satu peramal meramalkan bahwa tidak akan sembuh penyakitnya kecuali dioleskan dengan barang yang pertama kali dilepaskan di sungai Nil. Akhirnya kemudian ketika itu anaknya sedang jalan-jalan di tepian sungai itu, tiba-tiba mendapatkan kotak, dan kotak itu dibawa kepada ibundanya Asiyah bintu Muzahim. Kemudian riwayat yang ketiga, di suatu ketika Fir'aun ini sedang duduk-duduk bersama Asiyah bintu Muzahim menghadap sungai Nil. Tiba-tiba dari kejauhan hanyutlah kotak yang kemudian mendekati istana. Kemudian Fir'aun pun memerintahkan para tentaranya untuk mengambil kotak itu. Lalu bagaimana dengan cerita kotak ini? Maka ketika kemudian kotak itu sudah di hadapan Asiyah bintu Muzahim dan juga di hadapan Fir'aun laknatullah alaihi, dibukalah kotak itu. Rupanya isinya adalah bayi. Maka Fir'aun memperhatikan bayi itu dan dia melihat bahwa mukanya mirip dengan muka-muka Bani Israel dan tidak sama dengan muka-muka kaum Tibti kaumnya. Maka dia pun kemudian hendak menyembelih bayi itu. Akan tetapi Asiyah bintu Muzahim yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah masukkan ke dalam hatinya perasaan sayang, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aniddi fihi fit tabuti faqdi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna ala aini, yaitu letakkanlah dia Musa dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarkanlah arus sungai itu membawanya ke tepian. Dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Kalimat wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, kata Allah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kepada hati Asiyah bintu Muzahim ketika melihat bayi Musa yang sangat tampan, putih dan sangat indah sekali, maka tertanam rasa kasih sayangnya. Makanya ketika kemudian Fir'aun hendak menyembelihnya, karena dia melihat bahwa wajahnya ada kemiripan dengan wajah Bani Israel,
Maka Allah Subhanahu wa taala hikayatkan perkataan Asiyah bintu Muzahim, wa qalatim ra'atu fir'auna qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Dan berkatalah Asiyah bintu Muzahim, mudah-mudahan bayi ini akan menjadi penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Jangan kau bunuh dia. Boleh jadi dia nanti akan bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan dia anak angkat kita. Dan Allah mengatakan wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar, Fir'aun tidak sadar bahawa bayi yang selama ini dicari-cari, yang kemudian diramalkan akan menumbangkan kekuasaannya sehingga sudah banyak bayi dibantainya, rupanya bayi itu ada di hadapannya. Mereka tidak sadar bahawa yang dimaksud bayi dalam ramalan para dukun adalah dia. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan inilah salah satu jasa terbesar Asiyah bintu Muzahim menyelamatkan nyawa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan kecerdasannya. Ketika Asiyah mengatakan qurratu ainin li walad, biarkan dia hidup, boleh jadi dia akan menjadi penyejuk mata kita dan dirimu, kata Fir'aun, qurratu ainin lak wa laysa li, ya boleh jadi menyejukkan matamu tetapi tidak untukku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Fir'aun pun lembut hatinya. Setelah dirayu oleh Asiyah bintu Muzahim untuk tidak membunuh Musa, maka Musa pun akhirnya diangkat menjadi anak angkat di istana yang sangat megah, di istana Mesir, dan diasuh oleh Ratu Mesir Asiyah bintu Muzahim. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam kecil, kemudian diberikan minum air susu, maka dia menolak. Setiap wanita yang mengeluarkan air susunya, Nabi Musa menolaknya. Sampai pada waktunya, karena Asiyah takut Musa kecil ini mati karena belum dikasih makan, belum dikasih minum susu, akhirnya dia buat semacam sayembara. Siapa yang air susu seorang wanita mau diminum oleh Musa alaihi salatu wassalam, bayi ini, maka aku akan berikan sekian dan sekian dari harta yang kusediakan. Lah ketika itu saudari Nabi Musa berusaha untuk mencari tabut yang lepas di ikatannya itu, sampailah ke istana Firaun. Ketika melihat bayi itu, dia tahu itu adalah adiknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa harramna 'alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dan ketika kami haramkan seluruh wanita-wanita yang menyusui untuk diminum susunya oleh Musa kecil ini, maka saudarinya Musa mengatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian ahli bait yang bisa untuk mengkafil Musa, menjaga Musa, dan mereka adalah orang-orang yang berikan nasihat. Akhirnya kemudian dipanggillah ibunya Musa. Rupanya ketika disusui, Musa langsung mau dan langsung kenyang. Maka melihat hal itu, Asiyah bintu Muzahim meminta ibunya Musa untuk tinggal di istana, tapi dia tidak mau. Akhirnya dia pun membawa Musa kembali ke rumahnya dan disusui sampai dia besar. Setelah kemudian lepas dari susuannya, maka Asiyah bintu Muzahim hendak mengambil Musa kecil, dan dia meminta kepada seluruh dayang-dayang istana, para pejabat istana, untuk menyambut kehadiran Musa dengan berbagai hadiah. Maka ketika datang saja Musa di istana, maka semua datang dengan hadiah untuk Musa alaihi salatu wassalam kecil kala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ada kisah ketika Fir'aun ini menggendong Musa kecil. Tiba-tiba kemudian dia menjambak janggut Fir'aun sampai hampir tersungkur Fir'aun karena kuatnya jambakan itu. Fir'aun marah. Kemudian dia terbayang, jangan-jangan bayi ini yang diramalkan para peramal itu. Kemudian dia hampir-hampir membunuhnya.
Maka Asiyah bintu Muzahim kemudian merayu kembali agar tidak boleh membunuh bayi itu. Bayi itu datang membawa berkah. Kemudian Asiyah menawarkan, bagaimana kalau seandainya kita uji bayi ini dengan cara meletakkan satu tamar dan satu jamrah, satu kurma dan satu jamrah, bara api. Kalau memang dia berakal, tentu dia akan mengambil kurma, dan kalau dia sampai mengambil kurma, tentu Fir'aun akan membunuhnya. Ketika kemudian diletakkan kurma dan jamrah tadi, maka ketika Musa hendak mengambil kurma, oleh malaikat Jibril kemudian tangannya dialihkan ke bara api, kemudian dimakannya bara api itu. Maka sebab itulah pelatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena ketika kecil dia memakan bara api. Makanya ketika dia sudah menjadi nabi, datang kepada Fir'aun, maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdah min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah ikatan dari lisanku supaya mereka paham dengan bahasaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, intinya bahwa ini kali kedua Asiyah bintu Muzahim berjasa kepada Musa. Dia menyelamatkan dua kali nyawa Nabi Musa kecil alaihi salatu wassalam. Maka Musa pun kemudian tumbuh menjadi orang dewasa, sampai kemudian ada peristiwa pembunuhan. Dia pun lari dari Mesir ke Madian, kemudian mendapatkan jodohnya di Madian. Singkat cerita, dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bahkan satu di antara 5 ulul azmi minar rusul. Bahkan dia kalimur rahman, dan dia Nabi yang paling masyhur dari Nabi-Nabi Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika Nabi Musa kemudian sudah menjadi Nabi, kemudian dia menampakkan mukjizatnya di hadapan Fir'aun, mengajak Fir'aun kepada tauhid dan melarang dia untuk mengaku dirinya Tuhan atau menyembah berhala-berhala yang lainnya. Fir'aun marah, kemudian mengungkit jasa-jasanya. Ada yang mengatakan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia memperlihatkan mukjizatnya berupa tongkat menjadi ular. Disinilah Asiyah bintu Muzahim kemudian beriman kepada agama Musa, dan dia sembunyikan keimanannya. Begitu juga beberapa keluarga Fir'aun masuk ke agama Musa dan menyembunyikan keimanannya, termasuk juga Masyitah, tukang sisir. Anak-anak putri Fir'aun juga masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya. Karena kalau seandainya menampakkan keislamannya, maka mereka dapat risiko besar dari Fir'aun Mesir ini. Bagaimana tidak? Dia yang mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. A'ilahun ghairi, apakah ada Tuhan selainku? Tidak mungkin orang berani kemudian mengatakan di sana ada Tuhan selain daripada Fir'aun, kecuali harus menyembunyikan keimanannya. Tetapi iman itu harus tampak. Ketika Asiyah bintu Muzahim berusaha untuk menyembunyikan keimanannya, rupanya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dari jalan Masyitah, salah satu tukang sisir daripada putri-putri Fir'aun ini, ketika menyisiri putri-putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Kemudian dia ambil dan membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Kata putrinya Fir'aun, adakah Tuhan selain bapakku? Maka Asiyah bintu Muzahim, ya ada, dialah Allah, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Maka putri Fir'aun ini marah, kemudian, saya akan laporkan perkataanmu kepada ayahku. Maka dilaporkanlah kemudian perkataan Masyitah ini kepada Fir'aun. Faghadiba Fir'aun, Fir'aun pun marah. Akhirnya kemudian Fir'aun pun menyiksa Masyitah untuk mengakui dirinya Tuhan dan mengingkari ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Masyitah adalah orang yang kuat imannya. Kalau iman sudah menghujam dalam hatinya, maka kematian pun siap dihadapinya. Akhirnya Fir'aun pun sebagai pelajaran bagi orang yang murtad dari sesembahan kepada dirinya, dia menyediakan penggorengan yang sangat besar dan minyak yang sangat banyak. Kemudian Masyitah pun dimasukkan ke dalam penggorengan itu dan anak bayinya serta anak-anak yang lainnya, sehingga satu keluarga Masyitah mati syahid karena memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar Fir'aun menyiksa Masyitah ini,
Maka Asyah bintu Muzahim marah besar kepada Fir'aun ini. Bagaimana tidak? Bagaimana Fir'aun bisa membakar Masyitah, menggoreng Masyitah hidup-hidup, sementara Masyitah adalah saudari dia seiman, saudari dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian dia datang menemui Fir'aun, kemudian dia mengatakan, al-wailu lak ma ajra'aka ala Allah. Celaka engkau wahai Fir'aun, celaka engkau wahai suamiku, alangkah beraninya dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kemudian Fir'aun mendengar bahwa istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan Masyitah. Maka Fir'aun pun marah, kemudian meminta kepada Masyitah kepada Asyah bintu Muzahim untuk menarik kata-katanya. Tetapi dia tidak mau, dan dia mengatakan, amma an akfura billah fala wallah. Adapun kalau aku harus kufur kepada Allah, saya tidak akan mau. Maka kemudian Fir'aun pun semakin marah, kemudian mengumpulkan orang-orang Mesir, meminta pendapat mereka tentang Asyah bintu Muzahim. Maka kumpulah para pejabat Mesir. Kemudian di ruangan sidang kata Fir'aun, bagaimana pendapat kalian ma ta'lamuna min Asyah bintu Muzahim? Apa yang kalian tahu tentang Asyah bintu Muzahim? Maka orang-orang Mesir pun, para pejabatnya, memuji Asyah bintu Muzahim. Tiba-tiba Fir'aun mengatakan, innaha ta'budu rabban ghairi. Tapi ingat, kalian boleh memuji dia, tapi dia sudah menyembah Tuhan selain diriku. Maka orang-orang mengatakan, idan uqtulha, kalau gitu bunuh dia. Maka ketika sepakat dalam ruangan itu bahwa mereka meminta agar Masyitah dibunuh karena tidak mengakui ketuhanan Fir'aun, maka Masyitah pun kemudian diikat, kemudian dibawa ke padang pasir, kemudian diikat di batu dengan terik matahari yang luar biasa, kemudian ditinggalkan. Fir'aun ini berprasangka bahwa pasti Asyah ini akan kembali menyembah dirinya, tapi dia salah. Keimanan Asyah begitu menghujam dalam hatinya, begitu kuat, bak gunung yang sangat kokoh sekali. Dia tidak bergeming sama sekali. Bahkan dalam riwayat, Musa alaihi salatu wassalam kemudian datang kepada Asyah bintu Muzahim, dipegangnya kemudian tangannya, kemudian dibisikkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menimpakan rasa sakit kepadamu. Maka Asyah bintu Muzahim pun selama disiksa oleh Fir'aun, dia tidak merasakan sakit. Dia hanya tersenyum, dia hanya tertawa. Maka Fir'aun pun semakin gila ketika melihat istrinya. Bahkan dia mengatakan, lihat, kata Fir'aun, aku sudah mengadab dia, aku sudah menyiksa dia, tapi dia malah tertawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada waktunya akhirnya Fir'aun pun terus memaksa Asyah bintu Muzahim untuk murtad kembali, tetapi dia tidak mau. Berakhir dengan keputusan bahwa Fir'aun pun harus membunuh Asyah bintu Muzahim. Ketika Asyah bintu Muzahim hendak dibunuh oleh Fir'aun, maka Asyah pun kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibangunkan baginya satu istana di sorga. Dan doanya dicantumkan dalam Al-Quran surat Tahrim, wa dharaballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah sudah membuat permisalan terhadap orang-orang yang beriman dengan seorang istri Fir'aun, Asyah bintu Muzahim, ketika dia berdoa kepada Allah saat menjelang kematiannya, Rabbi ibni indaka baitan fil jannah, ya Rabb, bangunkan untukku di sisimu
sebuah istana di sorga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan amalannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Asiyah pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu Musa memerintahkan Asiyah untuk melihat ke langit. Maka ketika dia melihat dan memandang ke langit, sebagaimana riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka Asiyah pun kemudian melihat istana yang langsung dibuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia bisa melihat istana yang kelak akan ditempatinya di sorga. Dari situlah kemudian dia pun tersenyum dan tertawa. Ketika Fir'aun melihat detik-detik wafatnya Asiyah tersenyum dan tertawa, Fir'aun mengatakan, ungduru ilal junun alladhi biha tadhaku wa hiya fil azab. Lihat wanita itu, gilanya semakin jadi. Dia tertawa sementara dia sedang diazab. Maka kemudian Asiyah bintu Muzahim pun setelah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla istananya di sorga, maka dia pun menghembuskan nyawa terakhir beliau radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kenapa Asiyah dikatakan oleh Nabi SAW afdalun nisa'i ahlil jannah, seutama-utama wanita dari penduduk surga, sebagaimana hadis yang dikeluarkan dalam sahihain dari hadis Syu'bah ibn Amr ibn Murrah dari Murrah al-Hamadani dari Abi Musa al-Ash'ari dari Nabi SAW, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnata Imran wa Khadijata binti Khuwailid wa inna fadla Aisyah 'ala nisa kafadlis sarid ala sairi ta'am. Laki-laki yang sempurna di dunia ini banyak, tapi tidak banyak wanita yang sempurna kecuali Asiyah bintu Muzahim istri Fir'aun, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, dan keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti sarid, makanan yang enak di seluruh makanan-makanan yang ada. Lihat bagaimana Rasul mengurut Asiyah bintu Muzahim pada urutan pertama. Dan ini pula kenapa Nabi SAW mengatakan Asiyah termasuk afdalun nisa, wanita yang paling afdal, karena dia sudah mengorbankan jiwanya, meninggalkan kenikmatan dunia, padahal dia orang nomor 2 di istana Mesir, di istana Fir'aun, dengan ribuan dayang di sekitarnya, dengan ribuan kenikmatan mulai dari tempat tinggal, tempat tidur, makanan dan segalanya, tapi dia korbankan karena beriman kepada Rabbnya Musa alaihi salatu wassalam demi mendapatkan surga Jannatun Na'im, tempat yang paling nikmat kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah Asiyah bintu Muzahim menjadi percontohan wanita-wanita orang yang beriman, wanita-wanita yang mengharap surga Allah Azza wa Jalla. Ingatlah bahwa di sana ada kehidupan setelah kematian yang jauh lebih indah, yang jauh lebih nikmat dibandingkan kehidupan sekarang. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia hanyalah kehidupan main-main, kehidupan yang kebanyakan tidak ada faedahnya, kecuali orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Intinya bahwa kisah di dalam Islam, baik Al-Quran dan Sunnah, tidak banyak diceritakan tentang kisah Asiyah bintu Muzahim ini. Hanya menyebutkan tentang permintaan Asiyah di dalam Al-Quran agar dibangunkan satu istana di sorga karena pengorbanannya. Yang kedua, tentang pujian Nabi SAW dari 4 wanita terbaik dunia adalah Asiyah bintu Muzahim. Adapun kisah-kisah yang saya kisahkan tadi, kebanyakan kisah-kisah ini adalah kisah Israiliyat yang tidak kita bisa benarkan secara mutlak dan juga tidak bisa kita dustakan secara mutlak. Saya hanya menceritakan sebagai pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Bolang iki sapa nek? Eh? Enak tau oleh apa? Gak ada ruah-ruah. Iku tuh kalau chat nak pingin apa ya? Oh ya, box itu. Box apa nih? Box putih itu. Box. Itu gitu. Itu kalau chat. Box putih itu. Sudah. Ayam dia nek gawe nganggo serabut terus dicat akhirnya keras koyok plastik itu. Gak gawe semen lho. Gak to. Wong ayah tukang gawe iki. Udah. Itu gangsing kuwi kena nak. Saki lho, saki hijau. Saki di lapisno mau dicat. Wong ayah tukang gawe iki. Kuat. Iya to kan gak iso patah dari keras. Ya kopi kok.